Surat edaran Kementerian Agama ini adalah untuk kebaikan kita semua demi menjaga supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalsara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Nah, hari ini kita ada di segmen ngopi, ngobrolin opini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan lagi ramai diperbincangkan di masyarakat. Dan hari ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita, yaitu Bapak Yusuf SPDI MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Beliau juga Sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, dan beliau juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tanya-tanya lebih lanjut, nah kita saksikan dulu video berikut ini. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadah. Ini kan ada edaran Menteri Agama tentang nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait aturan Menteri ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalsara Media dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang saat ini oleh masyarakat sedang menjadi topik tren, menjadi topik utama dalam perbincangan di setiap saat. Sebagai warga masyarakat, sebagai muslim, sebagai akademisi, tentu tidak perlu atau tidak harus risau dengan surat edaran ini, karena sesungguhnya surat edaran Kementerian Agama ini adalah untuk kebaikan kita semua demi menjaga supaya peribadatan kita itu menjadi semakin baik. Oleh karena itu, bagi kita, tugas kita untuk mensosialisasikan dengan baik di masyarakat, kepada takmir masjid, kepada pengurus masjid, supaya surat edaran ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama para pengurus masjid. Ya, baik. Nah, ini kan Pak ada tentang aturan pengeras suara di luar dan di dalam. Nah, terkait azan, di situ bahwa menyatakan bahwa pengeras suara itu tidak boleh lebih dari 100 desibel. Nah, secara dalam syariat Islam, apakah memang ada aturan tentang azan itu, Pak? Iya, kita kembali ke substansi surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan suara, baik itu tape maupun suara azan di masjid-masjid. Sebenarnya surat edaran ini tidak ada pelarangan untuk mengumandangkan azan, bahkan sudah jelas bahwa suara azan itu menggunakan suara luar masjid.
Dan secara syariat memang suara azan itu harus dikumandangkan secara jelas dan suara nyaring supaya kaum muslimin tahu dan terpanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada memang pelarangan dalam surat ini untuk pengumandangan azan itu tidak dilarang, bahkan diperintahkan untuk memakai suara di luar dari masjid sehingga umat Islam bisa mendengarkan dan mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Iya, saya kira itu. Dan secara syariat juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada pengeras suara, untuk bisa menjadikan suara azan Bilal bin Rabah itu supaya jelas kedengaran oleh penduduk atau kaum muslimin, maka Bilal bin Rabah itu menaiki menara masjid untuk mengumandangkan sehingga suara azannya itu bisa kedengaran oleh kaum muslimin dan mereka mendatangi masjid karena mendengarkan suara azan dari Bilal bin Rabah tersebut. Jadi memang pada zaman Rasulullah pun tidak ada batasannya, Pak, bahkan azan itu harus dikumandangkan senyaring-nyaringnya dengan jangkauan sejauh-jauhnya. Iya benar, jadi suara azan ya harus dikumandangkan secara nyaring dan secara jelas, merdu, supaya kaum muslimin bisa mendengarkannya dan bisa mendatangi masjid-masjid yang terdekat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena substansi dari azan itu kan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui suara muazin memanggil kaum muslimin untuk mendatangi masjid-masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi karena dia dalam bentuk panggilan, maka suaranya harus jelas, suaranya harus nyaring, merdu, sehingga terpanggil oleh kita yang mendengarkannya untuk mendatangi masjid-masjid terdekat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak kan seorang dai ya, biasa membawakan ceramah atau khutbah di masjid-masjid. Nah, biasanya ketika yang terjadi di masyarakat itu, ketika ada ceramah di masjid atau biasa dalam pelaksanaan sholat Jumat, khutbah, biasanya masjid itu mengeluarkan suara melalui pengeras suara luar. Nah, dengan adanya aturan ini yang mengatur bahwa ceramah ataupun khutbah harus menggunakan suara di dalam. Nah, Bapak sebagai seorang dai, apakah itu efektif? Ini kan ceramah ini syiar Islam. Apakah efektif untuk dalam syiar Islam itu? Tetapi kita hanya jangkauan suara kita tuh hanya untuk di dalam masjid saja. Jadi memang benar bahwa dalam surat edaran itu juga diatur bagaimana menggunakan suara, termasuk di dalamnya ceramah atau pengajian-pengajian di dalam momentum hari-hari besar Islam. Jadi sebagai dai, sebagai penceramah yang terbiasa melaksanakan tugas berceramah di masjid-masjid, memang seyogianya ini juga sudah tepat diatur oleh surat edaran ini, karena kadang-kadang kita biasa menemukan karena memakai suara luar, jadi pada akhirnya bersahut-sahutan. Jadi suara dari sana kita mendengarkan di sini, begitu juga suara kita didengarkan oleh masjid yang ada yang terdekat dengan masjid tempat kita berceramah. Akhirnya kadang-kadang juga jamaah tidak fokus, tidak konsen mendengarkan isi ceramah atau isi dakwah yang kita sampaikan, karena itu terganggu oleh suara luar yang datangnya dari masjid lain karena menggunakan suara luar. Nah, oleh karena itu surat edaran ini sebenarnya mengatur supaya tidak saling mengganggu. Begitu juga sholat. Jadi sholat misalnya, apalagi sholat-sholat yang harus nyaring suaranya, suara imam misalnya maghrib, isya dan subuh,
Ya, seyogianya memang menggunakan suara dalam supaya tadi itu tidak saling mengganggu antara satu masjid dengan masjid yang lain, atau kehusuan jamaah itu terjamin karena yang didengarkan itu adalah suara dari dalam masjid, imam yang ada dalam masjid itu. Ya. Jadi sudah tepat kalau misalnya surat edaran ini mengatur tentang penggunaan suara dalam hal melaksanakan sholat, suara imam dengan para dai, para mubalik, untuk khusus orang yang ada di dalam atau jamaah yang ada di dalam masjid itu. Dengan keluarnya edaran ini, ada pernyataan dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa semua masjid yang ada di bawah naungan Muhammadiyah itu sudah mendisiplinkan pengeras suara sejak dari sebelum adanya edaran. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejak kapan ada kedisiplinan di Muhammadiyah ini? Baik, jadi memang surat edaran Menteri Agama ini sebetulnya sebelum keluar, Muhammadiyah dan masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah itu sudah lebih dahulu menerapkan kedisiplinan atau menertibkan suara-suara apa yang dipakai di masjid. Jadi semua masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah itu sebagian besar itu menggunakannya itu nanti pada saat azan baru dikumandangkan dan memakai suara luar. Nah, begitu juga pada saat khutbah atau ceramah itu menggunakan suara dalam. Jadi relatif sebelum surat edaran ini keluar, Muhammadiyah sudah lebih duluan menerapkan. Jadi sejak lama. Sudah sejak lama. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dahulu menerapkan dibanding dengan surat edaran himbauan dari surat edaran Menteri Agama ini. Nah, terkait kedisiplinan Muhammadiyah dalam penggunaan pengeras suara, yang menjadi pertimbangan pada saat itu apa Pak? Kalau yang sekarang kan pertimbangannya karena yang kemarin beredar kemarin yang disampaikan oleh Menteri Agama adalah karena padatnya penduduk dan jarak masjid yang sangat dekat sehingga adanya penertiban penggunaan pengeras suara. Nah, di pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri yang pengeras suara itu sudah didisiplinkan sejak dulu. Nah, yang menjadi alasan pendisiplinan ini apa Pak? Seperti apa? Iya. Jadi dalam salah satu dari sekian alasan yang menjadi dasar untuk tidak terlalu lama membunyikan suara dari masjid itu untuk keluar, itu karena memang salah satunya adalah supaya bisa tertib kan gitu. Jadi misalnya kita di kampus, kalau bunyi suara masjid-masjid yang ada di kampus itu kemudian sejak awal dibunyikan dan menggunakan suara luar, itu sementara aktivitas perkuliahan itu sedang berjalan. Jadi efeknya itu akan bisa mengganggu proses perkuliahan yang sedang berjalan. Nah, tetapi kalau itu sudah waktunya untuk masuk waktu sholat, maka sudah dikumandangkan azan, dan itu pertanda bahwa seluruh proses perkuliahan, aktivitas perkuliahan, administrasi itu harus berhenti untuk memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika azan di masjid-masjid Muhammadiyah sudah dikumandangkan, maka harapan kita seluruh aktivitas masyarakat terutama yang muslim itu menghentikan sejenak dan memenuhi panggilan azan di masjid-masjid terdekat untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan setelah itu kemudian kembali melaksanakan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Jadi memang aturan ini bukan untuk membatasi tetapi untuk menertibkan saja ya Pak. Iya. Tidak ada untuk membatasi tapi lebih menertibkan
sehingga penggunaan pengeras suara ini bisa maksimal dan efisien. Iya. Nah, ini yang lagi ramai di masyarakat dan sedang menjadi pembahasan yang mungkin bagi sebagian orang ada yang mungkin menanggapinya dengan negatif, di mana ketika pernyataan Menteri Agama membandingkan atau menganalogikan gonggongan anjing dengan suara azan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Iya, baik. Saya kira sebagai Muslim yang bijak, sebagai warga Muhammadiyah yang bijak, maka tentu pernyataan-pernyataan itu juga kita tanggapi secara bijak sehingga tidak menimbulkan riak-riak negatif di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu dari media sosial, lalu kemudian kita mendengarkan pernyataan, ada kesan pernyataan Menteri Agama itu oleh masyarakat menganggap sedang membandingkan antara suara azan itu dengan gonggongan anjing. Saya kira kita juga harus bijak mendengarkan pernyataan ini dan kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwa beliau sama sekali tidak pernah dan tidak sedang membandingkan antara keduanya, antara azan dengan gonggongan anjing, tetapi beliau sedang menunjukkan analogi betapa menertibkan suara-suara yang bisa tanda kutip bisa saling mengganggu antara satu dengan yang lain itu bisa terjadi. Jadi kalaupun misalnya itu benar adanya, maka sebagai Muslim, sebagai warga Muhammadiyah yang baik itu kita bijak dan ya memberi maaf, memaafkan, karena pada hakikatnya namanya manusia biasa, meskipun dia seorang menteri, ya ada kalanya bisa keceplosan atau ada kalanya bisa salah ucap. Ya sebagai warga kita ambil sisi positifnya dan kita bisa banyak mengambil hikmah dari pernyataan itu. Artinya saya secara pribadi semakin menjadikan motivasi untuk terus beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik, tidak pernah lalai dari sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, dan tinggal bagaimana pengaturannya, penertibannya supaya tidak terjadi saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Jadi mari kita bijak menanggapi pernyataan Menteri Agama itu, dan ada hikmah di balik semua itu, dan mudah-mudahan dengan hikmah itu bisa kita mengambil manfaat dari pernyataan itu. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau kepada teman-teman Kalsara Media, bagaimana mendukung peraturan Menteri Agama ini supaya bisa berjalan baik dan kita sama sebagai umat Muslim sama-sama bisa saling menghargai. Baik, sahabat Kalsara Media dimanapun berada, mari saya dan kita semua mengajak secara bersama-sama, secara arif dan bijaksana, menerima dan mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini ke masyarakat, terutama para dai, para mubaligh, para aktivis Islam, untuk menyampaikan surat edaran ini ke masyarakat, terutama kepada takmir masjid, pengurus masjid. Ini semua dalam rangka untuk bisa menjadikan pengelolaan masjid kita ini dengan baik di tengah-tengah masyarakat, tanpa bermaksud untuk membatasi seluruh aktivitas kegiatan kita di masjid, tetapi lebih pada bagaimana menertibkan, menjadikan syiar agama Islam itu lebih efektif dan efisien dan bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk arif, bijaksana, dan bersama-sama untuk menyampaikan, mensosialisasikan
kepada masyarakat tentang surat edaran Menteri Agama ini dengan baik demi kemaslahatan umat Islam dan kemaslahatan kita semua di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf SPDI MPDI bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang punya komentar ataupun saran terkait topik atau tema, silahkan simpan pertanyaan dan saran Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karena Kalau Sara Media berisikan informasi, edukasi, dan inspirasi. So, untuk Anda, jangan di-skip video Kalau Sara Media. Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara.